puji Tuhan baik nih. Gimana kabarnya Kak Tasya? Wah, baik juga dong tentunya. Semoga adik-adik di rumah juga baik ya, tetap sehat dan tetap bersuka cita. Penampilan kita hari ini agak beda ya. Iya, karena kita hari ini mau ajak adik-adik yang di rumah untuk berjalan-jalan nih. Jalan-jalan? Iya, hari ini kita mau ajak adik-adik yang di rumah berjalan-jalan dan beribadah bersama ke negeri India. Wah, India. Iya, kakak mau ikut kan? Mau dong. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tapi sebelum berangkat, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu hari ini dan sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini di ibadah Little Sheep. Sekarang kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, berkati ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Let's go. Let's go. Kita mau nyanyi pakai bahasa India ya. जब जैसे मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है खुशी खुशी है जब जैसे मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है जब जैसे मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है खुशी खुशी है जब जैसे मेरे कामन है खुशी खुशी है खुशी खुशी है Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah. Haleluya. Karena kita adalah anak-anak Allah, kita mau jadi anak-anak yang terbaik ya. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berkelahi, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berkelahi, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Karena kita ini anak Allah, yang pasti Allah mengasihi kita dong ya. Betul sekali.
mau nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Kau telah memberkati kami, menyertai kami dalam pujian-pujian tadi ya Tuhan. Sekarang Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan tanah hati kita yang terbaik Tuhan, agar kita bisa dapat menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Subabat Macon, selamat pagi adik-adik. Aduh, Tante senang sekali karena pagi ini Tante bisa berjumpa dengan adik-adik dan bisa beribadah juga bersama dengan adik-adik. Nah, pagi ini Tante punya sebuah gambar. Nah, gambar apa ya? Itu adalah gambar pencuri. Wah, tapi pencuri ini sudah berhasil ditangkap oleh Pak Polisi dan dia dihukum. Adik-adik, mencuri itu dosa dan tidak mendatangkan berkat ya. Nah, pagi ini Tante mau ajak adik-adik semua belajar firman Tuhan melalui sebuah cerita. Siapkan telinga, siapkan pikiran,
dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Oke? Let's go! Di negeri India, hiduplah seorang anak yang bernama Panji. Panji ingin sekali punya seekor gajah. Oh ya, di India, seekor gajah adalah binatang yang sangat berharga. Panji ingin punya gajah, tetapi ayah dan ibunya tidak bisa membelikan. Panji berpikir, bagaimana ya caranya supaya bisa punya seekor gajah? Ayah, aku ingin sekali punya seekor gajah. Tapi aku tahu ayah dan ibu tidak punya uang untuk membelikan aku seekor gajah. Bagaimana caranya ya supaya aku dapat memiliki seekor gajah? Boleh, tapi gajah itu buat apa, Nak? Aku pengen jadi orang kaya, ayah. Terus Panji ingin membawa gajah main sirkus dan mendapat uang yang banyak sekali. Hahaha, pengen jadi orang kaya. Iya, ya. Panji, kamu harus bisa belajar dengan giat, sekolah yang rajin. Jadi contoh, jangan malas kerjakan PR. Kalau Bapak lihat kamu suka jarang mengerjakan PR di rumah, tapi harus rajin mengerjakan PR. Dan paling penting itu, kita sebagai anak Tuhan itu harus rajin berdoa. Itu yang paling penting. Wah, sabar. Doa terus. Panji bosan, ayah. Sudah lama menunggu, sudah lama berdoa. Mana gajahnya? Gak ada. Panji mau main ke hutan aja lah. Panji, tunggu. Apa benar cuma berdoa sama Tuhan aku bisa dapat gajah? Aku sudah berdoa dan sampai hari ini Tuhan belum menjawab doaku juga. Capek aku menunggu. Kapan aku dapat gajah? Kapan aku bisa main sirkus? Kapan aku bisa kaya? Kesel aku. Suara apa itu? Sepertinya itu suara anak gajah. Wah, benar. Itu seekor anak gajah. Sepertinya dia butuh pertolongan. Aku akan coba menolongnya. Wah, adik-adik, Panji senang sekali. Sebab hari itu dia menemukan seekor anak gajah. Panji akhirnya membawa pulang anak gajah itu. Tetapi dalam perjalanan, Panji bertemu dengan penjahat. Wah, ada anak kecil lagi bawa anak gajah nih. Aku mau culik dia. Ayo, sini. Sini kamu, sini. Pokok kamu sini. Kenapa kamu menyeretku? Sudah, kamu diam. Kalau nggak aku pukul kamu nanti. Sini. Tolong! Sini. Tolong! Pokok kamu harus ikut aku karena aku perlu kamu. Tolong lepaskan aku. Tidak. Kamu harus bantu aku dulu. Kamu harus pergi ke raja. Lalu kamu pura-pura menjadi pemain sirkus. Nah, gajahmu kamu suruh mengambil permata milik raja. Hah? Ke istana raja? Sepertinya hari ini hari keberuntunganku. Aku dapat gajah, aku bisa main sirkus, dan aku akan minta uang bayaran kepada para penjahat ini. Baiklah, aku akan ikut ke istana raja, bermain sirkus dan menyuruh gajahku mengambil permata. Tapi kamu harus membayar aku 200 rupiah. 200 rupiah. Murah sekali sih itu. Ya udah, baiklah. Aku setuju. Oke, sekarang ayo ikut aku. Aduh, Panji, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu mau ikut bersama penjahat itu? Panji, jangan mencuri. Itu dosa. Adik-adik, apa yang akan terjadi dengan Panji? Wah, Panji akhirnya ikut bersama dengan penjahat itu untuk mencuri permata raja. Ternyata ketika mencuri, raja dan pegawainya mengetahui perbuatan mereka. Para penjahat kabur melarikan diri.
gajahnya Panji terkena tombak. Tetapi Panji ditangkap sebagai pencuri. Panji sangat ketakutan dan ia menangis. Ampun Tuanku Raja, Panji hanya membantu para pencuri itu. Panji janji tidak akan nakal lagi. Katakan dengan jujur, apakah kamu sebagian dari kelompok penjahat itu? Bukan Tuanku Raja, bukan. Panji diculik dalam perjalanan. Kemudian mereka menyuruh Panji bermain sirkus untuk mencuri permata milik raja. Panji minta 200 rupiah karena Panji ingin kaya. Panji, kamu ini masih kecil anak. Tugasmu adalah belajar di sekolah dengan baik. Dan percayalah, kalau kamu jadi anak yang jujur, kamu akan diberkati, hidupmu akan sukses. Jangan ingin menjadi kaya dengan cara yang salah, nak. Raja menasihati Panji supaya menjadi anak yang jujur dan rajin. Panji menyadari kesalahan yang telah dilakukannya. Panji memohon ampun kepada Tuhan dan kemudian ia juga meminta maaf kepada raja. Panji menunjukkan tempat persembunyian penjahat itu. Akhirnya penjahat itu berhasil ditangkap. Karena Panji sudah menyadari kesalahannya dan berjanji mau menjadi anak yang rajin dan jujur, maka raja memberikan hadiah yang sangat istimewa buat Panji. Shh, apa kalian tahu hadiah dari raja untuk Panji? Wah, ternyata hadiahnya seekor anak gajah yang lucu. Hore! Nah, adik-adik, itulah kisah Panji dan gajah. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa dosa hanya memberikan kesenangan yang sebentar saja. Kita senang karena dosa menawarkan sesuatu yang cepat, yang banyak, yang baik, yang enak untuk kita. Tetapi kesenangan itu hanya sebentar saja. Akibat dosa itu selalu merugikan kita. Dan yang paling mengerikan, dosa itu bisa mendatangkan maut. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kita. Nah, ayo adik-adik, jangan sampai tertipu dengan godaan dosa dan juga kesenangannya. Karena kita tahu kesenangan dosa itu cuma sebentar saja. Mari kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Meskipun kita harus belajar sabar, ya. Kita harus menunggu. Kita harus belajar taat, kita harus jujur, dan banyak lagi. Sepertinya membosankan. Tetapi dengan melakukan firman Tuhan, adik-adik akan mendapatkan berkat yang sangat besar. Adik-adik akan menerima yang terbaik. Adik-adik akan bersuka cita. Dan sukacita itu tidak ada habisnya. Tuhan Yesus juga memberikan damai sejahtera buat kita. Nah, adik-adik, sebelum berpisah, jangan lupa ya, ada ayat firman Tuhan yang harus kita hafalkan. Bukan hanya kita hafalkan, tapi kita harus lakukan ya. Dan simpan firman Tuhan itu di dalam hati adik-adik. Nah, Tante punya gerakannya. Ikutin Tante ya gerakannya. Gampang sekali. Roma 6. Lagi. Roma 6 ayat 18. Bisa ya? Gampang ya? Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi
hamba kebenaran. Yeay, gampang kan? Sekali lagi ya. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Gampang ya? Oke, sekarang kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita mau menutup ibadah kita pada saat pagi hari ini. Ayo tante undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur karena kami boleh memuji Tuhan dan juga diajarkan untuk menjadi anak yang rajin dan tidak suka mencuri dan melakukan perbuatan dosa. Tuhan Yesus, mampukan kami semua untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, aktivitas untuk minggu ini, adik-adik bisa mengajak papa, mama, ataupun saudara-saudara adik-adik, kakak adik boleh ya, tante, om, mbak juga boleh ya. Nah, untuk menirukan adegan drama tadi. Adik-adik sudah lihat kan dramanya? Nah, adik-adik video, adik-adik tirukan yang ada di drama tadi dan kirimkan ke guru adik-adik masing-masing ya. Oke? Satu lagi. Kita akan merayakan Paskah. Aduh, senang ya. Nah, Paskah untuk Little Sheep akan diadakan pada hari Minggu tanggal 4 April jam 4 sore via Zoom ya. Ada games, banyak fun games ada yang nanti akan diadakan di sana. Adik-adik bisa ikut ya. Adik-adik, sekian ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.